Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyeting salah satu algoritma routing, yaitu algoritma dengan jenis EIGRP. Algoritma jenis EIGRP ini dikembangkan oleh Cisco ya. Namun pada tahun 2013-2012 itu mulai disebarluaskan, yang bisa dipakai oleh orang lain. Nah, langsung saja di sini untuk men-settingnya saya memakai Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah memiliki topologi. Nah, langsung saja ya untuk men-settingnya. Di sini saya mulai dari router 0. Router. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari perintah pertama. Tentu saja enable. Selanjutnya, setelah itu kita mengaktifkan konfigurasi terminal, tapi bisa disingkat dengan conft. Nah, setelah ini aktif, langsung saja router EIGRP. Nah, EIGRP 1. Nah, untuk angka 1 ini menuju ke ID-nya. Jadi teman-teman dapat mengaturnya. Cuman kalau saran saya itu untuk ID-nya itu disamakan saja biar tidak susah dalam penghapusannya nanti. Nah, setelah itu kita masukkan networknya. Jadi di sini ada dua ya. Pertama itu ada local networknya, dan yang kedua itu adalah network yang tersambung ke router lain. Nah, router tetangganya lah gitu sebutannya, karena di EIGRP ini, algoritma ini itu menjangkau tetangganya. Nah, dalam proses pencarian suatu data. Oke, kita bisa mulai dari salah satunya. Di sini saya mulai dari network bagian tetangganya saja, 10.10.11.0. Lanjut ke network lokalnya, itu ada 92.168.1.0. Nah, setelah itu bisa langsung di end saja. Nah, jika sudah, coba kita setting di router lainnya. Di router pertama kita setting sama seperti berikutnya, sama seperti sebelumnya. Enable, terus kita config T. Selanjutnya kita jangan lupa router EIGRP dengan ID 1, terus network tetangganya ada 10.10.11.0. Kita tekan nih. Nah, sini bisa langsung muncul ya. Jadi di sini ada perintah ini ya, ini nyambung ke netboard atau tetangganya di sini 10.10.11.1. Ini jalur ke tetangganya. Nah, setelah itu kita setting di bagian network lokalnya. Setting di network lokal, network 192.168.2.0. Oke, jika sudah, langsung kita end. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencobanya terlebih dahulu untuk mengirimkan data. Karena ini sudah nyambung, kita coba saja simulation untuk mengirimkan datanya. Di sini kita edit
Dulu kita tidak memakai ARP ya, karena sebelumnya sudah dikenali, sudah memiliki IP MAC address. Ini kita ICM, jadi kita coba untuk EIGRP-nya langsung. Di sini tinggal ditaruh pesan. Sini saya mencoba pesan dari PC ini ke PC sini. Oke, dan progres kita jalankan. Oke, sukses. Nah, teman-teman dapat lihat ya, pesan-pesan yang dikirimkan ini, jika dikirim ke sini atau yang berdua ini, itu maka akan dicentang karena ini memiliki protokol yang sama. Jika menuju tempat yang lain, tetangga yang lain dari sini atau sini atau sini, itu masih belum, protokolnya tidak sama, dan ketika dia memasuki sini, di sini, nah ini tidak centang, tidak berhasil karena sama juga ini tidak memakai EIGRP dari PC-nya, yang hanya dipakai itu adalah di bagian routernya. Otomatis ini saling berhubung gitu. Oke. Coba kita delete. Coba kita tambahkan filternya di bagian ARP dan juga ICMP. Kita coba run. Sorry. Kita delete terlebih dahulu terusan. Kita coba untuk mengirimkan data. Nah, ini di ICMP dulu, diperiksa konektivitasnya, oke. Dari sini ke sini. Nah, ternyata sukses. Nah, ketika dikirim sini, ini pesannya tidak nyampe ya, karena yang hanya di beda protokol lah gitu, beda aturan. Nah, jadi cuma nyampean di bagian sini. Oke. Selain itu, saya ingin mencoba untuk memakai semuanya ya. Jadi bagaimana caranya terhubung nanti kita lihat saja. Oke, kita atur seperti yang tadi. Untuk router 3-nya saya atur di sini. Oke, kita mulai dari mana di keyboard. Dari enable. Selanjutnya kita nyalakannya terminal, langsung router jenis EIGRP dengan IP1. Selanjutnya kita masukkan network. Ini kita masukkan network yang tetangganya terlebih dahulu di sebelah kiri. Ntar ya 10.12.10.12.0. Oke, selanjutnya yang di bagian kanannya juga untuk yang kesini ke router 4. Oke, sudah. Selanjutnya terakhir di bagian local network 3.2. Oke, kita tekan END. Oke, sudah. Dan langsung ke sini ya. Jadi dia ini hanya bisa ngirim ke sini. 12. Oke, ini sudah tapping. Selanjutnya ke router 4. Enable. Network. Router EIGRP dengan ID 1. Selanjutnya kita taruh networknya. Ini yang terhubung ya. Ini yang kesininya belum. Otomatis 10.10.13.0.
Nah, ini langsung udah ada tersambung ya. Jadi ada aturan dari ini tetangganya yang ke sini, ini juga bisa tetangganya ke sini. Oke. Selanjutnya kita ini untuk yang ke tangga 16, tangga 14. Oke. Terakhir kita ping 168 untuk networknya sendiri ya, lokal. Setelah itu N. Nah, selanjutnya ada router kedua, sama juga seperti sebelumnya, enable OT, terus router EIGRP dengan ID 1. Selanjutnya itu kita setting network dari tetangganya, berarti ini ada dua ya, yang 14 dan yang 15. 10.10.14.0. Oke, ini langsung bisa kesambung juga ya. 15.2 berarti 15.2 itu yang kesini ya. Jadi ini kan sesuai dengan tetangganya. Nah, tetangganya itu untuk mengirimkan data itu bisa ke sini atau ke sini. Nah, untuk yang ke sini itu urusan dari router nolnya, karena menjangkau hanya tetangganya saja di bagian sini. Jadi di apa namanya, di algoritma EIGRP ini ada dua. Kalau teman-teman tahu itu ada dua tabel. Yang pertama itu namanya neighbor, itu tabel tetangganya, jadinya ini ini nyambungnya bisa lewat tetangga mana, tetangga terdekat gitu, karena ini mencari, karena tujuan utama dari algoritma ini mencari jalan tercepat, otomatis dia melewati tetangganya. 168.5.0. Oke, END. Dan yang kedua itu ada namanya tabel topologi. Nah, tabel topologi itu menunjukkan, nah ini udah ada konfigurasinya. Masuk dari 11.2 yang ke sini, terus 16.2 yang ke sini, dan juga 15.1 yang ke sini. Tapi karena kita tadi tetangga yang ke router 1, otomatis kita tambahkan juga agar dapat komunikasi ke yang tetangga 6, yang keempat sama kedua. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada namanya tabel topologi. Topologi tabel ini menyimpan jalur yang dilewati, yang bisa dilewati, yang jalur yang mana saja bisa dilewati oleh data tersebut. Itu ntar saya lihatkan dari isi tabelnya. Network 10.10.16.0. Oh ya, salah, belum kita, sorry, belum saya router dulu. EIGRP 1. Oke. Kita konverti dulu kalau gitu. Setelah kita konverti, router EIGRP 1. Setelah itu baru kita masukkan tadi 16. Oke, baru bisa. Ini yang ke 15. Setelah itu N. Oke, sudah. Nah, di sini kita mencoba
untuk menjalankannya, mencoba untuk mengirimkan data di router ini. Oke, secara simulation langsung aja di sini tepatnya. Tekan bagian simulation dan kita coba untuk mengirimkan pesan dari sini saja ke sini. Oke. Ini saya memakai ARP, ICMP, dan IGRP. Ini untuk mengecek konektivitasnya. ARP ini untuk mengenali MAC address-nya ya, MAC address-nya atau alamat dari MAC address-nya itu menggunakan IP address. Tapi karena emang udah dari awal sudah dikenali otomatis ini bisa langsung jalan. Oke, kita tekan saja. Nah, di sini dia meriksa konektivitas ke atas. Bakal balik lagi. Nah, ternyata berhasil, sukses. Nah, jadi lihat, ini bisa langsung dicentang ya. Oke, kini tidak sama, ini hilang. Nah, ini centang-centang karena ini tadi kita sudah kaitkan ya. Otomatis ini nyambung karena satu protokol juga tadi pakai IGRP sesuai dengan fungsinya gitu, mencari jalan tercepat gitu dengan memanfaatkan tetangganya. Kayak gini ketika saya stop, terus saya coba cek di sini. Nih, coba saya cek router IP, bentar ya. Coba router IP EIGRP. Bukan berarti. Oke. Saya ingat router EIGRP. Oh, masih tidak bisa. Kita lihat nih yang sebelumnya untuk mengeceknya. Show IP route EIGRP. Oke, nah jadi inilah bentuk dari protokol topologi tabelnya. Jadi dari router 0 ini kita dapat lihat di sini untuk mengirimkan datanya dari IP 192.168.2 ini kita bisa melewati jalur 10.10.11.2. Oke. Jadi untuk mencapai IP ini kita bisa lewat jalur sini. Terus untuk mencapai IP yang ini, router 3 ini bisa melewati jalur ini. Nah, namun ini kan tidak bisa langsung sini karena tidak tetanggaan. Otomatis dari router satunya akan mengurusnya agar dapat berjalan ke router 3. Nah, begitu juga dengan router keempat. Router keempat ini bisa melewati 16 ini. Ini bisa langsung. Terus router yang kelima yang ini IP ini bisa melewati jalur yang ini. Jika ingin melewati ini otomatis dia perlu lewat sini, terus dari sini akan jalan ke sini. Bisa jalan ke sini. Nah, karena seperti yang kita ketahui di sini kan EIGRP ini juga selain bisa menggunakan menemukan jalur tercepat, ini tentunya memiliki juga jalur cadangan. Jadi ketika melewati jika ingin ke sini contohnya, nah dia itu bisa lewat sini baru ke sini atau bisa lewat sini ke sini. Cuman karena emang sesuai dengan visinya, itu otomatis dari sini langsung ke sini. Tuh, ya contohnya jika saya menghapus bagian sini, cancel, saya menghapus ini, nah jalur yang ini, nah dan saya coba untuk mengirimkan data dari sini ke sini.
Nah, ini tujuannya untuk melihat apakah sesuai dengan kriteria sesuai dengan fungsi dari EIGRP ini, karena EIGRP ini juga memiliki jalur cadangan itu ketika ada jaringan yang terputus, itu jalur sini dia akan mencari eh, jalan lain gitu. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, teman-teman dapat lihat ini akan mencari jalur lain ke sini. Set. Karena ini jalur yang tercepat. Itu bisa dibilang karena ini melewati 2 router dan ini 1 router, dan ini tadi terjadi ARP karena ketika mengirimkan data ke sini itu masih belum dikenal, masih mencari MAC address gitu. Nah, ketika sudah dikenal itu langsung menjalankan EIGRP-nya. Ini saya stop terlebih dahulu. Saya lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini, nah, neckbore 10.16.2 is down. Nah, jalur yang 10.16 ini itu down, artinya terputus gitu. Jalur tetangganya ini terputus, otomatis dia mencari rute terdekat menggunakan jalur alternatif yang lainnya. Nah, jika saya undo atau kebalikan, oh ya, ini yang saya delete terlebih dahulu, terus ini saya pasang. Sorry, cannot be connect. Oh, okay. Oke, coba. Oh, coba saya unduh ya. Nah, ini saya mencoba kirimkan data dengan kabel yang masih terkonek tadi. Oke, saya kirimkan data. Saya CMP diperiksa konektivitas. Nah, ini langsung dikenali ya, karena jalur ini sudah dipakai sebelumnya. Otomatis ketika mencari MAC address itu sudah ketemu. Itu bisa dibilang. Nah, saya stop, saya cek di bagian sini. Nah, ini is up nih. Neckbore is up. Jadi otomatis ini sudah tersambung lagi. Jalur ini sudah ada gitulah ya. Yang tadinya ketika jalur ini dihapus, nah dari EIGRP sendiri itu akan mencari jalur lain, yaitu jalur yang terdekat, karena sesuai dengan kelebihannya juga itu mencari jalur yang terdekat dan dimulai dari dan akan mengulang ARP karena ini belum dikenali gitu dari jalur sini. Karena ini belum dikenali, tentunya akan mencari MAC address-nya dari alamat IP ini. Gitu. Oke, sekian video tutorial konfigurasi algoritma routing dari salah satu algoritmanya gitu, yaitu EIGRP, dan bagaimana proses untuk mengirim datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.